ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu di bulan yang suci, di bulan Ramadan. Dengannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita karunia dan kenikmatannya, terutama keistiqomahan, sehingga kita dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan amalan yang maksimal. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid jilid yang ketiga karya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk ke pasal yang baru, yaitu pasal yang berjudul bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Sebelum mengambil pasal ini, kita sudah membahas secara gamblang tentang pasal yang ke-10 berkaitan dengan ruqyah dan tamimah, di mana ruqyah itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang bebas dari unsur kesyirikan, dan ada ruqyah yang tidak bisa lepas dari unsur kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang tamimah. Tamimah ini dipahami adalah jimat. Ada dua pembahasan yang ada dalam poin ini, tamimah yang dari Al-Quran serta tamimah yang berasal dari selain Al-Quran. Untuk tamimah dari Al-Quran sudah kita jelaskan bahwasanya pendapat yang rajih, memang ada perselisihan pendapat antara para ulama akan hal ini, tapi pendapat yang rajih adalah tidak diperbolehkan seseorang menggunakan jimat walaupun di jimatnya tertulis ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan yang kedua adalah tamimah dengan selain Al-Quran. Ini jelas merupakan sesuatu yang haram dan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tauhid seseorang dalam diri. Berkaitan dengan sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kesyirikan, dan ijma' para ulama mengatakan sumpah tidak boleh disebutkan kecuali dengan nama Allah atau dengan asma dan sifatnya. Tentunya ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah," barang siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah, faqad kafara aw asyraka, maka sesungguhnya dia telah kafir atau dia telah menjadi musyrik. Dan tentunya disebutkan bahwasanya kesyirikan ini adalah kesyirikan kategori syirik kecil. Tapi bisa saja dia berubah menjadi kesyirikan yang besar apabila yang dijadikan untuk bersumpah itu diagungkan oleh orang yang bersumpah sampai ke derajat menyembah. Ini kembali lagi kepada amalan hati. Baik. Di pembahasan tentang sumpah, halaman 89, ada hal-hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama adalah haram bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, seperti bersumpah dengan amanah, Ka'bah, atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan bahwa semua itu adalah syirik. Yang kedua, haram bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala secara dusta dengan sengaja.
Dan itulah yang disebut dengan al-yamin al-ghamus. Yang ketiga, haram memperbanyak sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala meskipun benar jika hal itu tidak diperlukan. Yang keempat, dibolehkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala jika benar dan dalam keadaan yang dibutuhkan. Baik, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan inti kita dalam pertemuan kali ini berkaitan dengan tawassul di halaman 89. Insya Allah kita akan meminta kesediaannya pada salah satu jamaah nanti untuk membacakan materi kita hari ini pada Ibu Ibu Nurleli. Ibu Nurleli, apakah bisa Ya, naam membacakan bisa materi Ustaz. kita? Iya, insya Allah bisa Ustaz. Mulai ya Ustaz. Silakan. Bismillah. B. Tawasul, yaitu mendekatkan diri serta berupaya sampai kepada sesuatu. Wasilah, yaitu keadaan kedekatan atau apa yang mendekatkan kepada orang lain. Allah subhanallah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtagu ilaihi wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Al-Maidah 35. Yakni dengan menaatinya dan mengikuti keridoannya. Tawasul ada dua macam, tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang tidak diperbolehkan. Pertama, tawasul yang dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan ada beberapa macam. Satu, tawasul kepada Allah dengan asma dan sifatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu di dalam firman-Nya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang indah. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut asmanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 180. 2. Tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal soli yang dilakukan oleh orang yang bertawasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Al-Imran 193. Sebagaimana juga terdapat dalam hadis tentang 3 orang yang singgah di dalam gua. Dan tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh menutupi gua itu, tempat mereka berteduh tersebut, dan mereka tidak bisa keluar darinya. Lalu mereka bertawasul dengan amal solih mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu gua itu, sehingga mereka dapat keluar dari gua tersebut. 3. Tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yunus alaihissalam. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Maka ia menyeru kepada keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Al-Anbiya 87.
4. Tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan kelemahan, hajat dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Ayub alaihissalam. Anni massaniyal durru anni massaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Al-Anbiya 83. 5. Tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang-orang solih yang masih hidup. Hal itu sebagaimana ketika para sahabat mengalami kekeringan, lalu mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa untuk mereka. Dan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mereka meminta kepada pamannya Al-Abbas radhiyallahu an. Lalu ia pun berdoa untuk mereka. 6. Tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosa-dosa. Allah berfirman, Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku. Al-Qasas 16. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Tentang tawasul, dikatakan tentang definisi tawasul adalah mendekatkan diri serta berupaya sampai kepada sesuatu. Ya, tawasul itu adalah mendekatkan diri serta berupaya sampai kepada sesuatu. Wasilah yaitu keadaan kedekatan atau apa yang mendekatkan kepada orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. yakni dengan menaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti keridhaan Allah. Tawasul ada dua macam. Tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang tidak dibolehkan. Itu di sini ada sesuatu yang disebut dengan taqarrub, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan padanya atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan juga bertaqarrub dengan menjauhkan diri dari dosa-dosa yang telah Allah larang. Dan juga di antara wasilah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata di dalam syariat Islam, tawasul itu ada dua macam. Ada tawasul yang dibolehkan, bahkan disyariatkan berdasarkan dalil-dalil yang akan kita bahas. Dan yang kedua adalah tawasul yang tidak dibolehkan, atau tawasul yang diharamkan. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui mana tawasul yang diperintahkan dan mana tawasul yang dilarang. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ataupun kita meninggalkan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tawasul yang dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan ada beberapa macam. Yang pertama, tawasul kepada Allah dengan asma dan sifatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu di dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang indah. Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna, dengan menyebut nama-namanya yang indah. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut asma-Nya, dalam menyebut nama-namanya. Ada orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Dan Allah perintahkan kita di sini untuk meninggalkan mereka. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini yang pertama, tawasul yang syar'i. Tawasul yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah berdoa
bertawassul kepada Allah melalui perantara asma dan sifatnya dengan menyebutkan nama-nama Allah dalam doa kita, menyebutkan sifat-sifat Allah dalam permintaan kita. Yang kedua, tawassul yang dibolehkan adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal saleh yang dilakukan oleh orang yang bertawassul. Jadi amal saleh itu di antara hal yang dapat mengantarkan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah di antara hal yang dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman dan amal masuk dalam poin yang kedua dalam pembahasan tawasul yang dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Yaitu seruan berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Aminu bi Rabbi. Berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa'amanna, lalu kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dhunubana. Wahai Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti, orang-orang yang saleh. Di Imran ayat 193. Di sini bagaimana orang-orang yang beriman diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan kepada mereka, aminu bi rabbi, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Segera mereka melaksanakan perintah itu. Mereka katakan fa'amanna, kami pun beriman. Kami pun beriman. Berimanlah kalian, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian dikatakan oleh mereka, amanna, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman. Setelah mereka melakukan keimanan, atau setelah mereka melakukan amal saleh, iman bukan amal saleh, antara amal perbuatan hati, iman, mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini syahid, ini saksi pembahasan. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sampai akhir ayat. Ini permintaan, ini doa yang diajukan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka bertawassul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Iman. Baik, ini dalil yang pertama berkaitan dengan tawassul dengan amal soleh. Dalil yang kedua adalah sebagaimana juga terdapat dalam hadis tentang 3 orang yang singgah di dalam sebuah gua. Dan tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh menutupi pintu gua tempat mereka berteduh tersebut. Dan mereka tidak bisa keluar darinya. Lalu mereka bertawassul dengan amal saleh mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu gua itu hingga mereka dapat keluar dari gua tersebut. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan ketika ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, mereka melakukan perjalanan, kemudian singgah di sebuah gua, ada batu besar dari atas gua yang terjatuh, menggelinding dan menutup pintu gua secara tidak ada sedikit pun celah bagi mereka untuk keluar dari gua tersebut karena terhalangi oleh batu yang sangat besar, menutupi semua mulut gua. Kemudian satu persatu dari mereka, karena kan ada perintah dari salah seorang dari mereka mengatakan, cobalah kalian berdoa meminta kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan terbaik kalian.
Orang yang pertama menyebutkan tentang bagaimana dia bersabar dengan kedua orang tuanya, tentang bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu setelah menceritakan hal tersebut, dia berdoa, meminta kepada Allah untuk dibukakan pintu agar mereka bisa keluar dari gua tersebut. Sehingga ketika setelah dia menyebutkan amalan, lalu kemudian diteruskan dengan doa, seketika batu yang besar itu bergeser sedikit, tetapi masih mereka belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang menyebutkan dia pernah suatu ketika, ya, ini sebelum doa dia cerita dulu, ya, dia cerita dulu, menyebutkan tentang amal soleh yang dia lakukan, ya. Dan amal terbaik yang saat itu dia ingat dan dia sebutkan untuk bertawassul pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan mereka dari gua adalah tentang perkara zina. Dia berada dalam suatu kondisi, dalam suatu keadaan yang sangat dimudahkan sekali untuk melakukan zina. Tapi lalu kemudian dia tinggalkan perbuatan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diceritakan kembali, diceritakan ulang oleh orang yang kedua, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah setelahnya untuk dibebaskan, diselamatkan dari gua tersebut. Seketika setelah berdoa, batu yang besar pun kembali bergeser, memberikan sedikit celah, tetapi masih mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Tinggal tersisa orang yang ketiga. Ketika itu orang yang ketiga berkisah pada Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah dia mempekerjakan beberapa orang pekerja di ladang dan sawahnya. Hingga pada suatu masa tempo waktu di mana dia harus memberikan gaji upah kepada seluruh karyawannya, seluruh orang yang bekerja untuknya, dia berikan semua hak mereka dari upah kecuali satu orang yang meninggalkan tempat tersebut tanpa konfirmasi atau mengabarkan kepada dirinya terlebih dahulu. Jadi semua karyawannya, semua pekerjanya sudah diberikan gaji. Cuma ada satu nih yang kemudian dia tiba-tiba menghilang dan pergi begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada salam. Hingga orang ini berpikir dan memiliki inisiatif untuk menjadikan upah dari karyawannya tersebut yang pergi dan kabur, ya, ini dibelikan seekor binatang ternak, hewan ternak, dan diinvestasikan dalam hal tersebut. Berjalan waktu dari 1 ekor tambah menjadi 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 10 ekor, ya, puluhan ekor sampai ratusan, berkembang biak sampai kemudian dia bisa membeli, ya, seekor sampai akhirnya dia bisa membeli hewan-hewan yang lain dan meluaskan bisnisnya dengan mempekerjakan para pekerja. Bermula dari saham yang ditinggalkan oleh mantan karyawan. Hingga suatu ketika mantan karyawannya ini datang kepada dirinya dan mengatakan, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku yang dulu sempat aku tinggalkan, belum sempat aku ambil. Maka orang yang ketiga ini, ya, dengan santainya dia mengatakan, lihatlah ke arah sana, ke arah ladang sana. Semua apa yang ada di ladang itu, dari hewan ternak sampai penggembala-penggembalanya, itu adalah gaji kamu. Oh, mantan karyawannya ini bilang, ya Abdullah, la tastahzi bi. Jangan kau bercanda dengan, ya. Jangan main-main. Saya sedang tidak bercanda, ini saya sedang serius. Saya ingin upah saya bekerja denganmu. Ketika itu yang belum aku ambil, saya ingin mengambilnya sekarang.
Terus orang yang ketiga ini bilang, la astahzi'u bik, saya tidak sedang bercanda dengan diri. Apa yang kau lihat dari semua hewan-hewan tersebut sampai penggembala-penggembalanya, itu adalah hartamu. Ambil semua. Kemudian oleh mantan karyawannya ini benar-benar yang diambil, semuanya dibawa dan tidak disisakan sedikit pun. Ini yang namanya amanah dan kejujuran dari orang yang ketiga. Dia ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berdoa, ya Allah, apabila aku melakukan tersebut itu untuk mengharapkan ridhomu, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Lalu seketika batu besar itu kembali bergeser sehingga memberikan celah cukup bagi ketiga orang tersebut untuk keluar dari dalam gua. Itu adalah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada kita tentang bagaimana tawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan amal saleh yang dilakukan. Ini tawassul yang kedua ya. Yang pertama, tawassul yang dibolehkan itu adalah tawassul dengan asma dan sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh. Dan yang ketiga adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yunus alaihi salam, yang dinukil perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87. Fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Maka Yunus menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut dan paus. Nabi Yunus berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat gelap. Apa yang dikatakan alla ilaha illa anta subhanak, bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Wahai Rabb, subhanak, maha suci Engkau. Ini Nabi Yunus alaihissalam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan tauhid atau mengikrarkan tauhid yang mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Maka ini masuk ke dalam poin yang ketiga, di mana poin bahwa tawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tawassul yang keempat adalah tawassul kepada Allah dengan menampakkan kelemahan, menampakkan hajat dan kebutuhan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam, dinukilkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 83, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, ya Allah, dan Engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi berkeluh kesah, curhat kepada Allah, menampakkan kebodohan, kelemahan, dan tidak mampuan kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah di antara bentuk tawassul yang keempat. Yang pertama adalah tawassul dengan pertama dari sifat Allah. Kedua, tawassul dengan menyebutkan amal saleh yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, bertawassul kepada Allah dengan mentauhidkannya sebagaimana Nabi Yunus. Yang keempat, bertawassul kepada Allah dengan menampakkan kelemahan dan kebutuhan kepada Allah. Yang keempat, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Yang kelima adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang-orang salih yang masih hidup. Nah, ini di garis bawah ya, orang-orang salih yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Hal itu sebagaimana ketika para nabi mengalami kekeringan, lalu mereka minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa untuk mereka. Masa sahabat kesusahan, dan semuanya kering, sumur kering, ya, binatang-binatang ternak tidak dapat minum.
ladang-ladangnya kemudian tidak dapat menumbuhkan tumbuhan, dan hujan tidak pernah turun. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan bagi mereka. Itu selama Nabi hidup. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, mereka meminta kepada pamannya Nabi, yaitu Al Abbas radhiyallahu anhu. Lalu ia pun berdoa untuk mereka. Ini namanya tawasul. Tawasul yang keenam adalah, tawasul yang kelima adalah meminta orang yang salih untuk mendoakan kita. Tawasul yang pertama adalah dengan menyebutkan asma dan sifatnya. Tawasul yang kedua adalah dengan menyebutkan amal saleh. Tawasul yang ketiga adalah dengan menyebutkan tauhid kita, yang mentauhidkan Allah. Tawasul yang keempat adalah dengan menampakkan kelemahan dan kebutuhan kepada Allah. Tawasul yang kelima adalah dengan meminta doa orang-orang saleh yang masih hidup. Tawasul yang terakhir yang keenam, tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosa-dosa dengan sebagaimana ayat 16 surat Al-Qasas, Allah berfirman, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Ya. Menyebutkan dosa, ya, mengakui dosa-dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam itu mengakui dosa itu hanya kepada Allah. Menyebutkan dosa kita itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Dan ini tentunya apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar dalam mengakui dosa-dosa mereka dan mereka klaim itu adalah pengampunan dari Tuhan mereka. Ini adalah sebuah kebodohan. Ya. Itu namanya membongkar aib. Tidak boleh seorang muslim itu menceritakan dosa kesalahannya dengan sengaja kepada orang lain. Dia harus jaga aib yang telah Allah Subhanahu wa taala tutup. Allah sudah tutup, kenapa dia yang buka? Dan ini menunjukkan bahwasanya menceritakan kelemahan diri, kekurangan diri, kesalahan diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk wasilah kita dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah cara yang diperbolehkan. Kita masuk ke tawasul yang tidak diperbolehkan. Silakan dilanjutkan, Ibu. Kedua, tawasul yang tidak diperbolehkan. Tawasul yang tidak diperbolehkan ada 4 macam. 1. Tawasul dengan meminta doa kepada orang mati. Ini tidak boleh karena mayit tidak mampu berdoa seperti ketika dia masih hidup. Meminta syafaat kepada orang mati juga tidak dibolehkan karena Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan para sahabat yang bersama mereka juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik ketika ditimpa kekeringan, mereka memohon diturunkan hujan, bertawasul dan meminta syafaat kepada orang-orang yang masih hidup, seperti kepada Al-Abbas dan Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhuma. Mereka tidak bertawasul, meminta syafaat dan memohon diturunkannya hujan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di kuburan beliau atau di kuburan orang lain. Tapi mereka mencari pengganti dengan orang-orang yang masih hidup seperti Al-Abbas dan Yazid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu dengan nabimu, sehingga engkau beri kami hujan, dan kini kami bertawasul dengan paman nabi kami. Karena itu turunkanlah hujan kepada kami. Mereka menjadikannya sebagai pengganti dalam bertawasul. Ketika mereka tidak bisa bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang disyariatkan sebagaimana yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Padahal sangat mungkin bagi mereka untuk datang ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertawasul dengan beliau. Demikian itu jika diperbolehkan, dan meninggalkan hal tersebut merupakan bukti tidak dibolehkannya bertawasul dengan orang-orang mati, baik dengan meminta doa atau syafaat kepada mereka. Seandainya meminta doa atau syafaat kepada orang mati atau hidup itu sama saja, tentu mereka tidak berpaling kepada orang lain yang lebih rendah derajatnya. 2. Tawasul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kedudukan selainnya. Ini tidak boleh. Adapun hadis berbunyi, Iza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Jika kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah adalah agung.
Hadis di atas adalah hadis yang didustakan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dimuat dalam kitab-kitab umat Islam yang menjadi sandaran. Juga tidak seorang ulama pun yang menyebutnya sebagai hadis. Dan jika tidak ada satupun dalil sahih tentangnya, maka itu berarti tidak boleh. Sebab sebagian ibadah tidak dilakukan kecuali berdasarkan dalil yang sahih dan jelas. Tawasul dengan diri makhluk-makhluk. Ini tidak boleh. Pertama, karena tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar. Dan kedua, karena tawasul adalah ibadah. Dan ibadah hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketiga, bertawasul dengan diri makhluk jika yang dimaksud dengan huruf ba dengan pada ucapan, aku memohon kepadamu dengan diri si fulan, maka itu adalah sumpah yang bermakna memaksa Allah. Jika sumpah makhluk terhadap makhluk ini tidak dibolehkan, maka syirik. Bahkan syirik bagaimana disebutkan dalam hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, lalu bagaimana sumpah dengan makhluk terhadap Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dan jika ba tersebut untuk menunjukkan sebab lisababiyah, maka sungguh Allah tidak menjadikan permohonan kepada makhluk sebagai sebab dikabulkannya doa. Dan Allah tidak mensyariatkan hal tersebut kepada hambanya. 4. Tawasul dengan hak makhluk. Ini tidak boleh pula karena dua alasan. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak wajib memenuhi hak atas seseorang makhluk, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi hak tersebut kepada makhluknya. Sebagaimana firman-Nya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah hak kami menolong orang-orang yang beriman. Ar-Rum 47. Orang yang taat mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena anugerah dan nikmat, bukan karena balasan setara sebagaimana makhluk kepada makhluk yang lain. Kedua, yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah hak khusus bagi dirinya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam hak tersebut. Jika ada yang bertawasul dengannya, maka dia bukan yang berhak. Berarti dia bertawasul dengan perkara asing yang tidak ada kaitannya antara dia dengan hal tersebut dan tidak bermanfaat untuknya sama sekali. Adapun hadis yang berbunyi as'aluka bihaqqis sa'ilin, aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Maka ini adalah hadis yang tidak tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam sanadnya terdapat Atiyah al-Aufi dan ia adalah perawi doif yang disepakati kedoifannya. Demikian seperti yang dikatakan oleh para ahli hadis. Jika demikian halnya, maka tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah penting ini yang termasuk masalah akidah. Baik, ini adalah tawasul yang tidak diperbolehkan. Baik, kita baca ya. Tawasul yang tidak diperbolehkan ada 4 macam. Yang pertama adalah tawasul dengan meminta doa kepada orang yang sudah mati. Ya, kita minta doa silahkan, tapi orangnya masih hidup. Kalau sudah mati jangan, karena ini tawasul yang diharamkan. Ini tidak boleh, karena mayat tidak mampu berdoa seperti ketika dia masih hidup. Meminta syafaat kepada orang mati juga tidak dibolehkan. Ya, datang ke kuburan para sahabat minta syafaat, datang ke kuburannya Nabi minta syafaat. Ya, permintaan syafaat itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan Nabi syafaat sehingga Nabi dapat menyelamatkan kita. Seperti itu yang dibenarkan. Ya. Meminta syafaat kepada orang mati juga tidak dibolehkan karena Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan dan para sahabat yang bersama mereka juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik ketika ditimpa kekeringan mereka memohon diturunkan hujan, bertawasul dan meminta syafaat kepada orang yang masih hidup seperti kepada Al-Abbas dan Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Mereka tidak bertawasul meminta syafaat dan memohon diturunkannya hujan melalui Nabi SAW baik di kuburan beliau atau di kuburan orang lain. Padahal kalau seandainya mereka mau datangi kuburannya Nabi dan bertawasul kepada Nabi bisa saja mereka lakukan, tetapi mereka tidak lakukan. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwasanya hal itu tidak disyariatkan, itu diharamkan. Tidak boleh meminta kepada Nabi sedangkan Nabi sudah meninggal dunia. Ya, kalau Nabi saja tidak boleh, apalagi orang lain selain Nabi SAW. Tetapi mereka mencari pengganti
dengan orang yang masih hidup. Nabi sudah meninggal nih. Mereka cari gantinya siapa? Al-Abbas dan Yazid ibn al-Aswad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu dengan nabimu sehingga engkau memberi kami hujan, dan kini kami bertawasul dengan paman nabi kami, karena itu turunkanlah hujan kepada kami. Mereka menjadikannya sebagai pengganti dalam bertawasul ketika mereka tidak bisa bertawasul dengan Nabi SAW sesuai dengan syaratnya sebagaimana yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Jadi dalam mengikuti sahabat Nabi SAW itu dalam berbagai amal. Sebenarnya tawasul, ya kita nggak bisa beramal dengan amalan yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Kita nggak boleh beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Sini para sahabat mengajarkan kepada kita, mereka terbiasa bertawasul, meminta doa kepada Nabi agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ketika Nabi meninggal, mereka tidak mendatangi kuburan Nabi, tetapi mereka mencari pengganti Nabi. Siapa pamannya Nabi? Al-Abbas radhiyallahu anhu. Padahal sangat mungkin bagi mereka untuk datang ke kuburan Nabi SAW dan bertawasul dengan beliau. Ya, demikian itu jika diperbolehkan. Kalau diperbolehkan mereka akan lakukan, tapi ternyata tidak dibolehkan. Dan meninggalkan hal tersebut merupakan bukti tidak dibolehkannya bertawasul dengan orang-orang mati. Baik dengan meminta doa atau syafaat kepada mereka. Seandainya meminta doa atau syafaat kepada orang mati atau hidup itu sama saja, tentu mereka tidak berpaling kepada orang lain yang lebih rendah derajatnya. Rasulullah dibanding Abbas, tentu lebih tinggi derajatnya Rasulullah. Kalau seandainya dibolehkan meminta syafaat, ya, atau berdoa, meminta orang lain untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebutuhan kita, dibolehkan kepada orang yang masih hidup dan dibolehkan kepada yang sudah mati, maka tentunya mereka akan datang kepada Nabi SAW. Ini tidak mereka lakukan. Menunjukkan hal itu tidak dibolehkan. Yang kedua adalah tawasul dengan kedudukan Nabi. Jah, dan jah itu kedudukan atau kedudukan selain ini tidak boleh. Adapun hadis yang berbunyi idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Jika kalian memohon kepada Allah maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah adalah agung. Hadis ini adalah hadis yang didustakan, hadis palsu. Didustakan atas nama Rasulullah SAW dan tidak dimuat dalam kitab-kitab umat Islam yang menjadi sandaran. Juga tidak seorang ulama pun menyebutkan sebagai hadis. Bukan hadis ini ya, ini perkataan yang didustakan, dipalsukan, sandarkan kemudian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika tidak ada satupun dalil sahih tentangnya, maka itu berarti tidak boleh, sebab setiap ibadah tidak dilakukan kecuali berdasarkan dalil yang sahih dan jelas. Ya, tidak boleh. Tawasul dengan menyebutkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contohnya. Yang ketiga adalah tawasul dengan diri makhluk-makhluk. Ini juga tidak boleh. Pertama, karena tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar kesamalan ini. Yang kedua, karena tawasul adalah ibadah dan ibadah hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah itu ya harus berdasarkan dalil. Yang boleh kita karang-karang sendiri, buat-buat sendiri. Dan yang ketiga, bertawasul dengan diri makhluk jika dimaksud dengan huruf ba, dengan ya ba itu artinya dengan dalam bahasa Arab. Pada ucapan aku memohon kepadamu dengan diri si fulan, maka itu adalah sumpah yang bermakna memaksa Allah. Kita meminta kepada Allah, tapi maksa, dengan nggak beradab. Itu kalau seandainya ba yang dimaksud adalah dengan. Jika sumpah makhluk terhadap makhluk tidak dibolehkan, bahkan syirik, sebagaimana disebutkan dalam hadis, lalu bagaimana sumpah dengan makhluk terhadap Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jika ba tersebut untuk menunjukkan sebab, aku memohon kepadamu dengan sebab si fulan, maka sungguh Allah tidak menjadikan permohonan kepada makhluk sebagai sebab dikabulkannya doa. Karena hubungannya antara si fulan ini orang soleh dengan doa yang Allah kabulkan atasmu, itu nggak pernah Allah jadikan sebab. Dan Allah tidak mensyaratkan hal tersebut kepada para hamba-Nya. Intinya tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya, tidak ada perintahnya, jadi tinggalkan. Yang keempat adalah tawasul dengan hak makhluk. Ini tidak boleh pula karena dua alasan. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak wajib memenuhi hak atas seseorang atau makhluk. Tapi sebaliknya Allah yang menganugerahi hak tersebut kepada makhluknya sebagaimana firman-Nya, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin," dan adalah hak kami menolong orang-orang yang beriman. Orang yang taat
mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena anugerah dan nikmat, bukan karena balasan setara sebagaimana makhluk kepada makhluk yang lain. Kedua, yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah hak khusus bagi dirinya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam hak tersebut. Jika ada yang bertawasul dengannya padahal dia bukan yang berhak, berarti dia bertawasul dengan perkara asing yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal tersebut dan tidak bermanfaat untuknya sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Adapun hadis yang berbunyi as'aluka bihaqqis sa'ilin, aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon. Maka ini adalah hadis yang tidak tetap dari Nabi, tidak sahih. Karena dalam sanadnya ada terdapat Afiyah al-Aufi, dan dia adalah seorang perawi yang dhaif, perawi yang lemah, dan disepakati kedhaifannya oleh para ulama. Demikian seperti yang dikatakan oleh para ahli hadis. Jika demikian halnya, maka tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah penting ini yang termasuk masalah akidah. Jadi intinya, ya, ada 6 tawasul yang disyariatkan dan 4 bentuk tawasul yang dilarang. Tawasul yang dibolehkan adalah menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah, tawasul dengan menyebutkan amal soleh, bertawasul dengan mentauhidkan Allah, bertawasul dengan menampakkan kelemahan, kebutuhan kepada Allah, tawasul dengan minta doa orang-orang yang soleh yang masih hidup, dan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosa-dosa kita. Sedangkan yang tidak dibolehkan adalah bertawasul dengan meminta doa kepada orang yang sudah mati, kemudian bertawasul dengan kedudukan Nabi, bertawasul dengan diri makhluk, dan yang terakhir adalah bertawasul dengan hak makhluk. Ini semua adalah tawasul yang diharamkan. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang isti'anah dan istighatsah dengan makhluk. Insya Allah nanti kita berhenti di poin ini karena waktu dari jam 8:30 sampai 9:30 saja. Kalau nanti kita berhenti di sini, dan pada jamaah sekalian, harapkan nanti pelan-pelan di rumah dibaca-baca lagi ya, bab 2 ini, sehingga nanti di pertemuan yang akan datang kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ada di dalam 97, 98, 99 sampai 100. Ya, insya Allah ada 36 soal latihan bab yang kedua. Silakan dilanjutkan Ibu di C, hukum isti'anah. C. Hukum isti'anah dan istighosah dengan makhluk. Isti'anah artinya meminta pertolongan dan dukungan dalam suatu urusan. Sedang istighosah berarti meminta dihilangkannya kesulitan atau kesukaran. Isti'anah dan istighosah kepada makhluk ada 2 macam. Pertama, isti'anah dan istighosah kepada makhluk yang ia mampu melakukannya. Hal ini dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Al-Maidah ayat 2. Dan dalam kisah Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaghosahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwihi. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Al-Qasas 15. Juga seperti seorang yang meminta bantuan kepada kawan-kawannya dalam peperangan atau lainnya, dari hal-hal yang bisa dilakukan oleh makhluk. Kedua, isti'anah dan istighosah kepada makhluk dalam hal yang manusia tidak mampu melakukannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana isti'anah dan istighosah kepada orang-orang mati, atau isti'anah dan istighosah kepada orang dalam hal yang ia tidak mampu kecuali Allah. Misalnya dalam menyembuhkan penyakit, menghilangkan kesusahan, dan menolak bahaya. Isti'anah dan istighosah jenis ini tidak dibolehkan, bahkan termasuk syirik besar. Pada zaman Nabi SAW, pernah ada seorang munafik yang menyakiti kaum mukminin. Maka sebagian sahabat mengatakan, bangkitlah bersama kami untuk beristighosah kepada Rasulullah SAW dari orang-orang munafik ini. Maka Nabi SAW bersabda, innahu la yustaghosu bi wa innama yustaghosu billah. Sesungguhnya istighosah itu tidak boleh dimintakan kepadaku, tetapi istighosahlah itu kepada Allah. Hadis riwayat At-Tabarani. Jika dalam perkara yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW dalam hidupnya itu dijawab demikian, maka bagaimana pula dengan istighosah kepada beliau setelah beliau wafat, serta dimintai perkara-perkara yang beliau SAW tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Dan jika hal tersebut tidak boleh dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu orang lain lebih tidak pantas lagi. Baik, nah, hukum isti'anah dan istighatsah dengan makhluk. Isti'anah artinya adalah meminta pertolongan dan dukungan dalam suatu urusan. Dan istighatsah berarti meminta dihilangkannya suatu kesulitan atau kesukaran. Ya, para ulama dalam kitab lain menjelaskan bahwa isti'anah itu dilakukan sebelum musibah itu turun. Ya, suatu masalah itu terjadi, itu isti'anah. Tetapi ketika masalah itu sudah turun, musibah itu sudah terjadi, meminta pertolongan saat itu disebut dengan istighatsah. Istighatsah itu setelah adanya bala. Dengan isti'anah sebelumnya. Ini perbedaan antara isti'anah dengan istighatsah. Isti'anah dan istighatsah kepada makhluk ada dua macam. Apa hukumnya kita meminta pertolongan kepada makhluk? Ini ada dua macam. Pertama adalah isti'anah dan istighatsah kepada makhluk yang ia mampu melakukannya. Sebagai seorang manusia dia mampu melakukannya. Maka hal ini dibolehkan berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Al-Maidah ayat itu. Ya, misalnya sedang duduk kemudian meminta teman kita untuk mengambilkan mushaf kita baca, ini dibolehkan. Kita minta tolong pada orang lain. Dia masih hidup, dia mampu untuk melakukannya, maka ini diperbolehkan. Dan dalam kisah Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi dalam surat Al-Qasas ayat 15. Allah berfirman maka orang yang dari golongannya, golongan mana nih? Golongan Musa, itu Bani Israel, meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, maksudnya orang-orangnya Fir'aun. Ya. Ini karena sama-sama dari Bani Israel, orang ini minta kepada Musa untuk membantunya mengalahkan orangnya Fir'aun. Pukullah sama Musa sehingga orang itu dengan satu pukulan langsung meninggal dunia. Baik. Ini namanya ya meminta tolong. Ya. Juga seperti seseorang yang meminta bantuan kawan-kawannya dalam peperangan atau lainnya dari hal-hal yang bisa dilakukan oleh makhluk. Baik, ini syaratnya ada dua. Seorang itu dibolehkan meminta pertolongan kepada orang lain. Yang pertama, orang itu masih hidup. Sudah mati tidak boleh. Kemudian yang kedua, dia mampu melakukan. Maksudnya apa? Sesuatu yang diminta untuk dilakukan adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Bukan sesuatu yang ya, gaib, dan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Seperti misalnya meminta kepada seseorang diturunkan hujan, ya, meminta kepada seseorang diberikan keturunan anak. Ini sesuatu yang merupakan hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dapat menurunkan hujan, karena Allah yang dapat memberikan kita anak keturunan. Tidak boleh ya kita meminta ini kepada manusia walaupun dia hidup. Jadi syarat yang kedua adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Yang kedua, isti'anah dan istighatsah kepada makhluk dalam hal yang manusia tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Sebagaimana isti'anah dan istighatsah kepada orang-orang mati. Isti'anah dan istighatsah terhadap orang dalam hal yang ia tidak mampu lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Misalnya dalam menyembuhkan penyakit. Kita minta kepada seorang menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan tabib, bukan terapis, ya, bukan ruqyah, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Mereka itu hanya perantara sih. Minta kepada orang lain untuk menghilangkan kesusahan dan menolak bahaya. Itu semua harusnya dimintakan kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia tidak punya kekuatan. Isti'anah dan istighatsah jenis yang kedua ini tidak dibolehkan, bahkan termasuk syirik besar. Pada zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang memiliki kaum mukminin. Atas sekalian sahabat mengatakan bangkitlah bersama kami untuk beristighatsah kepada Nabi SAW. Ya, dari orang-orang munafik. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah."
Sesungguhnya istighatsah itu tidak boleh dimintakan kepada ini Nabi. Ya. Meminta tolong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hidup dalam urusan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, itu ditolak oleh kesempatan ini tidak diperbolehkan. Istighothah itu tidak boleh dimintakan kepada diriku, tetapi istighothah itu hendaknya ditujukan dan dimintakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam perkara yang bisa dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu dijawab demikian, ya, maka bagaimana pula dengan istighothah kepada beliau setelah beliau wafat, serta dimintai perkara-perkara yang beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk melakukannya dan hanya mampu dilakukan oleh Allah. Dan jika hal tersebut tidak boleh dilakukan terhadap Nabi, tentu orang lain lebih tidak pantas. Ya. Kalau Nabi saja tidak boleh untuk melakukannya, maka selain Nabi akan lebih pantas, akan lebih tidak pantas lagi. Ya. Itu insya Allah yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah Azza wa Jal. Di akhir kajian ini, Ana mengingatkan kepada jemaah sekalian untuk memanfaatkan dan memaksimalkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah waktu terbaik kita, kesempatan terbaik kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Pintu taubat dibuka sebesar-besarnya dan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi kesempatan bagi kita adalah untuk taubat kepada Allah, istighfar kepadanya, mati salat kita, berazab tidak kembali kepada kesalahan kita lagi, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah cinta, agar Allah sayang, agar Allah ridho kepada kita. Jika Allah akan menjauhkan kita dari api nerakanya, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Bulan Ramadan hari ini adalah bulan yang ke-10, berarti ya, nanti maghrib itu sudah masuk ke hari yang ke-11, berarti sudah pergi meninggalkan kita sepertiga dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tidak terasa sudah 10 hari, teman sekalian. Masih ada 10 hari lagi. Ya, 10 hari ini sudah hilang, pergi meninggalkan kita. Masih ada 10 hari lagi, masih ada 20 hari. Sehingga ya, di kesempatan terakhir kita untuk membuktikan bahwasanya kita memang benar-benar ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah itu mahal. Dan amalan kita selama ini yang kita amalkan tidak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan bagi kita di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Cari, kejar malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan baik yang akan kita lakukan. Lailatul Qadar itu jamaah sekalian tidak harus dicari di dalam masjid penyuci kita. Ya. Malam Lailatul Qadar itu syaratnya untuk mendapatkan keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar itu, di antara syaratnya tidak ada syaratnya dia harus berada di masjid itikaf. Orang yang tidak beritikaf pun dia bisa mendapatkan kesempatan beribadah di malam Lailatul Qadar. Pada intinya 10 malam akhir bulan Ramadan itu adalah kesempatan bagi kita semua untuk memaksimalkan ibadah. Nabi itu tidak tidur semalaman suntuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Full, nggak ada tidur. Ya. Tidurnya nanti. Ya. Di waktu pagi, siang, setelah terbit matahari baru Nabi tidur. Tapi di malam, full Nabi SAW menghidupkan malamnya semua. Bahkan Nabi SAW tidak sendirian. Nabi mengajak keluarganya, membangunkan semua keluarganya. Itu contoh dari Nabi kita Muhammad SAW dan mengismalkan ibadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Dan hendaknya ya ending bulan Ramadan tahun ini harus lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, ataupun harus lebih baik dari 10 hari pertama, ataupun harus lebih baik daripada 10 hari pertengahan atau 10 hari yang kedua itu. Ya, 10 hari terakhir, 10 hari yang ketiga itu harus lebih baik. Ya, karena di situ terdapat malam Lailatul Qadar. Maksimalkan ibadah kita di malam hari. Ya, kalau bisa untuk yang masih belum belanja, ya,
shopping-shopping, beli kebutuhan lebaran, hendaknya dipenuhi sekarang. Ya, nanti di malam 10 hari terakhir atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan jangan lagi disibukkan dengan urusan-urusan seperti itu. Ya, kita ada kebutuhan apa nanti di lebaran, penuhi dari sekarang, selesaikan sekarang. Ya kalau memang sebelum Ramadan kemarin, awal Ramadan kita belum selesaikan sekarang. Segera mungkin. Ya. Jangan sampai nanti waktu-waktu kesempatan terbaik kita untuk beribadah malah kita disibukkan dengan dunia. Karena ini merupakan suatu kerugian yang sangat besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khairan barakallahu. Jazakillah khairan wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam mencetak membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, jazakallahu khairan wa barakallahu fiki wa sanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga semoga ilmu yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah ada waktu untuk tanya jawab, Ustaz? Kalau kita pending di pertemuan pekan depan bagaimana? Nah, Ustaz, kita bagian jam, karena Anda lihat Ustaz lagi di luar, Ustaz. Benar. Tadi ada rombongan Syekh lagi nungguin Ana juga. Taib. Nah, Ustaz. Oke, untuk para jamaah, mungkin jika ada yang bertanya, bisa bertanya insyaallah ta'ala pada kajian berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Allah